Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini aku akan sharing sama kalian materi tentang setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah, langsung saja kita lanjut ke inti materi video ini. Bagaimana ya caranya agar bisa optimis dan tidak berputus asa dengan rahmat Allah? Padahal Allah sendiri yang menjanjikan dalam setiap kesulitan kita pasti ada kemudahan. Pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Lalu pertanyaannya, jadi bagaimana ya supaya kita selalu optimis dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi, pasti kita yakin Allah selalu tolong kita. Apapun yang terjadi, Allah selalu ada bersama kita. Gimana ya caranya? Maka pada video ini saya akan membahas beberapa poin supaya saya dan teman-teman senantiasa memiliki rasa optimis dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Pertama, mantapkan keimanan terhadap qada dan qadar. Memantapkan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah faktor yang sangat penting supaya kita bisa menenangkan hati kita sendiri bahwa kita tahu apa-apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Kalau Allah bilang kau akan sakit, mungkin ya di usia 15 tahun pasti akan terjadi. Apapun dimanapun kita pasti terjadi. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Dan sebaliknya, apapun yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Kita tahu bahwa Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk sejak 50.000 sebelum ciptaan langit dan bumi. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah sekali bagi Allah supaya kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput atau yang hilang dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa semua yang terjadi sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz dan Allah meminta kita untuk tetap tenang apapun yang terjadi. Ketika Allah memberikan sebuah kebahagiaan, jangan terlalu senang. Kata Allah, jangan terlalu bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Tenang saja, biasa saja, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Begitu sebaliknya, ada sesuatu yang Allah ambil, ada sesuatu yang gak enak buat kita, jangan terlalu bersedih. Kata Allah, tetap tenang dan ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Artinya, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Ini semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Baik keadaannya senang ataupun keadaan sedih. Jangan terlalu bergembira sekali dan jangan terlalu bersedih sekali. Kenapa? Karena semuanya akan seiring berganti. Hari ini kita menangis, besok akan tertawa. Hari ini kita akan tertawa, besok akan menangis. Karena itulah siklus kehidupan teman-teman semua, dan itu mudah bagi Allah untuk mengubah suatu keadaan seseorang. Jadi teman-teman semua, seorang muslim tidak boleh terus-menerus terbenam dalam kesedihan atas musibah apapun, atas musibah atau kegagalan yang telah menyimpannya. Dan tidak boleh juga atas kesedihan itu justru malah menjerumuskannya ke dalam maksiat, kecewa pada Allah, marah pada Allah buat maksiat. Kenapa ya Allah kau takdirkan ini kepadaku? Kemudian akhirnya dia marah kepada Allah dan dia berbuat maksiat. Bukan seperti itu sikap putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap putus asa dari kasih sayang Allah. Seorang muslim dia harus kuat, dia harus tegak, dia harus teguh hati dari semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seorang muslim ialah ia harus kuat, tegak, teguh hati, menerima semua ketentuan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beriman kepada qada dan qadar, keimanan terhadap takdir Allah itu akan membuat seseorang untuk menempuh kesulitan dengan hati yang mantap, tenang, jernih, dan pikiran yang jernih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak putus asa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak putus asa dalam kasih sayang Allah. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah. Ini kewajiban dari seorang muslim bahwa harus selalu berbaik, berprasangka kepada Allah. Kenapa?
Karena sikap berburuk sangka itu bertentangan dengan sikap berburuk sangka bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 154 yang artinya mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Jadi seorang mukmin dia berpositif thinking dan berprasangka baik kepada Allah. Contoh, Allah menguji saya, mungkin selama ini kurang bersujud kepada Allah, kurang ibadahnya terhadap Allah, sehingga Allah memberikan berbagai macam ujian supaya saya bangun lagi dan salat malam yang sudah lama saya tinggalkan. Allah berikan kesedihan supaya saya menangis lagi dalam kesedihan kepada Allah, seperti yang selama ini sudah saya tinggalkan. Oh, barang saya hilang, mungkin saya kurang sedekahnya, sehingga Allah cuci harta saya, sehingga harta saya yang ada pada diri saya sekarang adalah harta-harta yang baik dan harta-harta yang bersih. Jadi, senantiasa selalu berprasangka baik kepada Allah. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya.